Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta nikmat yang tiada taranya dan yang paling wajib kita jaga nikmat iman serta nikmat Islam. Sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini, yaitu TOT ke-10 atau TOT yang terakhir dengan materi analisa perhitungan pembuatan kinematik robot menggunakan Robo Analyzer. Kemudian acara ini direcord yang akan di-share melalui YouTube KPM UNJ. Sebelum itu, saya mengingatkan lagi kepada teman-teman semua yang belum on cam, dipersilakan on cam terlebih dahulu, biar lebih fresh, biar lebih kelihatan wajah-wajah ganteng dan cantiknya. Sebelum itu perkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Putra, selaku moderator yang akan memandu rangkaian kegiatan TOT ke-10 pada hari ini. Sebelumnya gimana nih teman-teman? Belum ada yang on cam sama sekali nih, jadi belum ada yang kelihatan nih wajah-wajah ganteng dan cantiknya. Coba yuk yang bisa on cam dinyalakan dulu kameranya. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa format namanya diubah dari instansi underscore nama. Yuk yang belum on cam silakan on cam, yang namanya belum diubah silakan diubah menjadi instansi underscore nama. Oke, baik. Sembari mengganti rename-nya, mengganti namanya, boleh kita cek dulu, kita absensi dulu. Silakan absensi di kolom chat ya, dengan format instansi underscore nama. Ayo dipersilakan untuk presensi dulu kepada teman-teman semua. Yuk sembari mengganti namanya, sembari absen juga, kepada teman-teman boleh dinyalakan dulu kameranya. Nanti setelah absen kita mau presensi dulu. Jadi presensinya lumayan unik, kita presensi di awal. Boleh teman-teman yang bisa menyalakan kameranya silakan. Untuk absennya bisa nama underscore instansi. Baik teman-teman, belum semuanya kayaknya nih yang absen nih. Ayo absen dulu di kolom chat. Silakan tulis nama underscore instansi kalian. Jangan lupa nyalain kameranya. Kita presensi dulu. 1 menit nyalain kamera. Cukup 1 menit kita presensi. Kalau ketagihan juga nggak apa-apa sampai akhir nyalain kameranya. Oke, sembari presensi, ayo kita nyalakan kamera. Dipersilakan kepada panitia untuk mengambil alih dokumentasinya. Ya, terima kasih Ki. Buat teman-teman boleh on cam dulu ya, kita ada dokumentasi di awal kegiatan. Kalau nggak ada yang mau on cam, saya mulai ya. Di sini ada 2 slide. Dari slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kita mulai di slide yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke.
Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk menyalakan kamera, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk acara training of trainer kita yang ke-10 atau yang terakhir. Sebelum kita sapa-sapa dulu nih kepada pemateri kita, alangkah baiknya kita kenal dulu dong. Kita kenal dulu sama pemateri kita. Dipersilakan kepada panitia untuk share screen. Nah, ini dia pemateri kita pada hari ini. Bisa dilihat CV-nya. Pemateri kita pada hari ini yaitu dengan nama Bobi Anggara Putra Sanjaya, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, status mahasiswa, warga negara WNI, dan alamat emailnya bisa dilihat. Dan pendidikan yang ditempuh dari tahun 2011 sampai 2018 di SMP Negeri 4 Depok, tahun 2014 sampai 2017 di SMA Negeri 2 Depok, tahun 2017 sampai 2018 di Pendidikan Sarjana 1 UPN Veteran Yogyakarta di program studi Teknik Perminyakan, dan 2019 sampai sekarang Sarjana S1 Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Teknik Mesin. Adapun kemampuan bisa kita lihat, yang pertama kemampuan berbahasa asing yaitu bahasa Inggris sudah ternilai fasih, dan kemampuan bahasa pemrograman. Di sini mempunyai kemampuan bahasa pemrograman ada 3. Yang pertama bahasa C, dan kelanjutan dari bahasa C yaitu C++ dan Python. Dan sini pun bahasanya pun sudah tingkat intermediate dan advance, sangat luar biasa. Oh, mohon maaf, beginner. Dan banyak lagi kemampuan-kemampuan lainnya yang sudah di tingkat advance dan intermediate. Dan di sini ada beberapa penghargaan yang diraih oleh Bang Bobi Anggara. Yang pertama yaitu juara 1 di kompetisi matematika tahun 2010, juara 1 di kompetisi matematika di tahun 2013, juara 2 di LCT IPA tahun 2014, dan ada special award tahun 2015 yaitu Robotic Day 2015. Sangat luar biasa. Itu yuk, mari kita sama-sama pemateri kita kepada Bang Bobi Anggara. Assalamualaikum Bang Bobi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rizky, kawan-kawan semua. Halo. Selamat sore. Selamat sore Bang. Gimana nih Bang kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah baik. Gimana Rizky kabar? Alhamdulillah luar biasa. Bengek. Itulah Bang. Sebelum kita mulai acara ini Bang, kita ngobrol-ngobrol sebentar, boleh kan Bang? Boleh. Kira-kira akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Bang? Sibuk menyibukkan diri. Kayak gini nih. Sangat luar biasa materi kita. Untuk kuliah lancar kan Bang? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Oke. Gimana Bang? Kira-kira udah siap belum Bang? Udah dong. Kalau belum siap saya memaparkan materinya. Alhamdulillah saya udah siap. Kalau nggak siap saya nggak join Zoom nih. Mantap. Sebelum pemaparan materi ini Bang, saya mau bertanya terlebih dahulu Bang. Kira-kira untuk nanti pemaparan materinya, Abang lebih nyaman dalam diskusi atau dengan kata lain, Abang mau memaparkan materi ketika ada peserta yang kurang mengerti boleh bertanya, atau Abang memaparkan materi kemudian baru sesi pertanyaan. Kira-kira enaknya gimana Bang? Kalau saya pribadi lebih baik nanti tanyanya itu bebas aja gitu. Jadi kalau misalkan saya lagi nerangin, ada yang mau ditanya, ada yang kurang jelas, langsung raise hand aja, angkat tangan aja, oke? Baru langsung nanya. Soalnya kalau misalnya lupa ya pertanyaannya. Iya, benar banget Bang. Biar lebih kelihatan hidup aja ya acaranya, oke? Baik teman-teman,
karena Bang Bobi lebih nyaman seperti itu, kira-kira nih buat teman-teman ketika nanti Bang Bobi sedang menjelaskan, teman-teman ada yang kurang paham atau kurang mengerti, boleh direspon terlebih dulu. Ketika sudah diperbolehkan untuk menyalakan mikrofon, silakan dinyalakan mikrofonnya dan silakan bertanya. Atau teman-teman ada kendala terkait mikrofon, boleh di kolom chat dengan format instansi _ nama _ pertanyaan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, sebelum itu terima kasih sekali lagi. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman yang belum mengganti namanya, silakan diganti dengan format instansi _ nama. Dan sebelum kita mulai materinya nih, saya ingatkan kepada teman-teman, dicatat, disimak, dan didengarkan. Nanti akan ada resume yang akan dibagikan oleh kakak panitia dan akan ditutup pada hari Senin. Oke, kepada Bang Bobi Anggara, silakan. Sudah mulai, Ki? Iya, Bang. Silakan, Bang. Sudah terlihat belum ya, kawan-kawan? Sudah screen-nya? Kalau dari saya sih belum, Bang. Belum ya? Kelempar, sorry. Akun saya yang join Zoom kelempar ya, sorry ya. Ki. Oke, Bang, apa Bang? Ini. Oke, sembari kita menunggu Bang Bobi, saya mengingatkan lagi nih kepada teman-teman yang belum rename, silakan di rename dulu. Oke, mohon maaf sebelumnya ya, saya hotspot saya ini mati. Saya nyalain dulu ya. Iya, Bentar. silakan Bang, silakan Bang. Ya. Maaf ya. Oke, karena Bang Bobi ada kendala buat teman-teman nih. Yang belum absen, ayo absen dulu. Karena masih ditunggu absennya. Yuk, sekali lagi kepada teman-teman yang bisa menyalakan kameranya. Silakan dinyalakan kameranya. Dan buat teman-teman nih, mungkin ada beberapa nama yang luar biasa. Dari awal TOT 1 sampai TOT 10 ini selalu ada. Dan ada beberapa juga nih nama-nama yang baru nih. Kira-kira dari peserta sendiri nih, dari teman-teman semua, ada yang mau bicara? Ada yang mau menyalakan mikrofonnya? Gimana pesan-pesan kalian tentang TOT ini dari 1 sampai 10? Kalau nggak ada yang mau raise hand atau mau menyalakan mic-nya,
Boleh nih saya tunjuk kayaknya nih. Tunjuk secara acak boleh. Nah ini informasi banget. Ini TOT terakhir di tahun 2021. Yuk. Oke. Nggak ada ya. Oke, saya tunjuk. Saya tunjuk boleh kepada Wafian, boleh dinyalakan pesan-pesannya di TOT 1-10 ini. Boleh menyampaikan sepatah dan dua patah kata sembari kita menunggu pemateri. Halo, Assalamualaikum, maaf ya. Sorry Ki, ini hostnya siapa ya? Tolong dong akun saya satunya dijadiin. Ya, thank you. Oke, nggak ada nih. Nggak ada yang mau misalnya. Oke, berhubung materi kita sudah kembali, langsung aja kita mulai kali ya, Bang. Udah ready, Bang? Oke, ready. Sorry ya tadi. Oke. Ini penyakit lama nih yang hotspot. Nggak apa-apa, Bang. Oke, bisa dilihat semua teman-teman, sistemnya sudah terlihat ya. Oke, sekali lagi kepada Bang Bobi, saya persilakan. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya Bobi Anggara akan memberikan paparan materi mengenai analisa pembuatan tangan kinematic robot menggunakan robot analyzer. Nah, jadi gini, ini kan materinya sebenarnya banyak ya. Dan kita mulai ini, mohon maaf nih, gara-gara saya juga. Ini kita mulai jam 4:30 ya. Saya dikabarin ke panitia, habisnya itu maksimal itu 5:30 deh, kira-kira segitu. Jadi 1 jam itu kurang sebetulnya. Jadi saya akan agak cepat ya materinya ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya, silakan diangkat tangan aja. Oke, nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya. Jadi nanyanya ini nggak di sesi akhir ya. Nanyanya selagi saya presentasi, kalau ada yang mau ditanya, dipersilakan. Oke. Jadi presentasi kali ini akan terbagi menjadi 3 seksi. Seksi yang pertama itu adalah pendahuluan mengenai robot. Sesi yang kedua, tangan kinematik robot. Dan sesi yang ketiga, analisa parameter menggunakan robot analyzer. Nah, kita masuk ke sesi yang pertama ya. Jadi apa itu robot? A robot is an autonomous machine capable of sensing its environment, carrying out computation to make decision, and performing action in the real world. Saya nggak gini, sebenarnya kan materi hari ini itu kinematik robot ya. Cuman karena saya ini pertama kali ini saya dikasih kesempatan sama KPM, terima kasih banyak untuk disuruh isi materi. Saya pengen nyebarin pemahaman saya gitu. Paham saya mengenai robot itu apa sih sebenarnya? Bukan dari definisi gitu, tapi dari ketika kita ngelihat sebuah mesin, sebuah benda, kita tahu, kita bisa mutusin itu tuh robot atau enggak. Jadi, apa sih karakteristik sebuah mesin, sebuah benda itu dapat dikatakan sebagai sebuah robot? Seenggaknya, ada 4 kategori robot itu dapat dikatakan sebagai, mesin itu dapat dikatakan sebagai sebuah robot. Yang pertama itu, dia itu harus bisa merasa itu, sensing. Oke. Sensing. Jadi sensing ini itu dia yang menerima rangsangan. Yang menerima rangsang dari si klien, dari si usernya, si penggunanya, ketika dia gunain si mesinnya. Terus yang kedua, itu adanya aktuator. Nah, terus yang ketiga, adanya control unit atau brain-nya, otaknya ya. Yang keempat, adanya power supply. Nah, ini aktuator yang ada di PPT, ini saya juga ada nih. Kalian lihat di kamera saya.
Ini aktuator. Dia modelnya itu di dalamnya itu ada gearbox. Ini kan kursornya kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan. Kelihatan. Jadi di dalam ini tuh dinamo, di dalamnya itu ada gearbox. Di gearbox untuk memperbesar torsi. Jadi aktuator ini dia itu selama ini banyak yang salah paham menurut saya ya. Kalau aktuator itu hanyalah sekedar roda, sekedar kaki, padahal menurut saya aktuator itu lebih dari itu. Nanti saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan lebih detail supaya kita semua pada akhirnya kita bisa bedain itu. Mesin itu ketika kita lihat sebuah mesin itu mesin atau emang sudah robot gitu. Masuk kategorinya. Jadi pemahaman kita mengenai benda selama ini bahasa sehari-hari yang kita gunakan untuk menyebut benda itu kan ada 3 ya, alat, mesin, sama robot kan, ada 3. Nah, alat, mesin, sama robot, kadang kita suka ketukar gitu, alat yang mana, mesin yang mana, robot yang mana. Pemahaman ini antara perbedaan alat, mesin, dan robot sebenarnya jarang dibahas ya yang sepengetahuan saya. Bahkan waktu itu dosen saya dari jurusan teknik mesin, dosen saya itu beliau itu ngasih paparan materi mengenai ini nih, mengenai alat, mesin, dan robot ini ke mahasiswa baru tahun 2020 waktu itu. Dan beliau itu juga sama saya sempat berdebat nih, diskusi lah ya, mengenai perbedaan alat, mesin, dan robot. Jadi kalau dari saya, pemahaman saya, keyakinan saya mengenai alat, mesin, dan robot itu dapat dibedakan dari 4 kategori yang tadi saya bilang. Adanya sensor, adanya aktuator, adanya power supply, adanya brain, otaknya, pemikirnya. Ketika kita di alat, dia itu punya sensor, dia itu punya aktuator, tapi dia itu nggak punya power supply, dia juga nggak punya controller unitnya. Contohnya apa? Contohnya ember, contohnya gayung, contohnya toples, contohnya ragum. Saya akan kasih tahu kenapa ember, gayung, toples, ragum ini dia itu alat dan bukannya mesin dan bukannya robot. Saya kasih contoh, ini ragum itu kayak gini nih, yang di bawah ini adalah ragum, contoh ragum. Sensingnya mana? Sensing itu kan ini materi biologi sebenarnya ya. Maksudnya kalau pemahaman kita tentang sensorik itu kan istilah awalnya kalau saya pribadi itu dari waktu biologi kelas 10 gitu. Ada sensor, ada efektor, ya kan, materi sistem syaraf gitu. Nah, jadi sensor ini dia itu sama aja kayak yang di materi biologi itu. Sensor itu di mana-mana adalah yang menerima rangsang. Entah apapun bentuknya, ketika si sebuah alat itu menerima rangsang, dia itu dikatakan sebagai sebuah sensor. Sensornya di sini mana? Di ragum. Sensornya itu ini nih, yang untuk tuasnya nih, yang untuk muter. Tahu ragum kan ya? Ragum mungkin kalau yang bagi yang belum tahu ragum itu fungsinya untuk ngejepit benda. Jadi ini kan ada kayak ini nih, ada kayak garis gini kan nih. Nah, ini tuh benda tuh dimasukin ke sini, dijepit supaya apa? Supaya kalau misalkan kita mau melakukan kerja mesin, misalkan kayak ngebubut, bukan ngebubut ya, ngikir misalnya ngikir dan segala macamnya, ngebor misalnya, itu bisa dilakuin dengan gampang ketika benda kerjanya itu nggak bergerak gitu. Itu fungsi ragum. Jadi di ragum ini, kenapa dia dikatakan sebuah alat, kenapa dia nggak dikatakan sebagai sebuah mesin, dan kenapa dia juga nggak dikatakan sebagai sebuah robot tentu saja, itu karena dia cuma punya 2 kategori. Dia punya sensor yang tuas ini, aktuatornya itu mana? Aktuator itu pergerakan dari si ini nih, siapa namanya? Mulut cengkramnya aktuator. Jadi aktuator itu nggak hanya sebatas pada kaki, nggak hanya sebatas pada roda, enggak. Aktuator itu lebih dari itu. Misalkan saya sekarang lagi ada penelitian sama dosen saya mengenai heat pipe. Terus saya bilang kan, Pak, ini robot kita selalu yang saya gunakan istilahnya itu robot itu. Terus dosen saya bingung, loh kok Bob robot gitu kan? Iya Pak, ini memang sudah robot karena dia sudah masuk sudah memenuhi 4 kategori, di mana sebuah mesin dikatakan sebagai sebuah robot. Sudah ada sensor, sudah ada aktuator, sudah ada power supply, sudah ada control unitnya, kayak gitu. Terus mesin itu kelebihan si mesin itu kategorinya itu dia punya sensor, dia punya aktuator, dia punya power supply, tapi dia nggak punya control unit. Contohnya apa? Contohnya blender. Blender punya nggak control unit? Nggak punya. Dia nggak punya chip untuk memproses data sensor secara otomatis. Nggak ada. Jadi dia punya power supply. Power supply-nya kan ya kalau kita gunain blender kita colok kan pastinya. Terus ada aktuator. Aktuator yang mana? Aktuatornya itu motor yang ada di blender itu aktuator. Sensornya mana? Sensornya itu kan tadi nerima rangsang kan ya.
gampangnya sensor itu tombol yang kita kalau kita mencet kalau kita gunain Blender, kita mencet tombol itu tuh kita ngasih rangsangan gitu. Jadi tombol itu tuh sensor gitu. Kayak gitu. Terus robot itu dia punya 4 kategori, yaitu punya sensor, punya aktuator, punya power supply, punya juga control unitnya. Contohnya AC itu dia termasuk robot. Pasti para kawan-kawan sekarang kan taunya tuh AC itu mesin ya. Saya yakin kebanyakan taunya tuh AC itu mesin. Dulu waktu saya robotik kelas SMA, saya ada ekskul robotik. Dikasih tahu juga sama senior, robot itu AC itu robot loh, Bob. Oh iya robot ya. Terus kenapa Kak? Terus dia jelasin bla 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 segala macam. Cuman dia belum bisa bedain dia belum ngejelasin pada waktu itu saya tentang perbedaan alat mesin dan robot. Jadi alat mesin dan robot ini nih pure dari pengalaman saya gitu. Pengalaman saya berkecimpung di dunia robotik ya, walaupun masih baru banget gitu. Cuman menurut saya kesimpulan antara alat mesin dan robot itu ini. Jadi kalau misalkan robot itu punya 4 kategori tadi, kalau mesin itu dia cuma punya 3 kategori, control unitnya dia nggak punya. Sedangkan kalau alat itu dia nggak punya power supply dan dia nggak punya control unit. Oke, itu perbedaan antara si alat mesin dan robot. Ada yang mau ditanya nggak sini? Selanjut ya. Oke, saya lanjut ke sesi kedua. Tangan kinematik robot. Kinematika robot adalah sebuah studi analitis mengenai pergerakan tangan robot atau arm robot terhadap sistem kerangka koordinat referensi yang diam atau bergerak tanpa memperhatikan gaya yang menyebabkan pergerakan tersebut. Nah, jadi kinematika robot ini dia tuh banyak sih sebenarnya yang dipelajari di kinematika robot tuh banyak. Cuma seenggaknya ada 2, forward kinematics sama inverse kinematics. Kalau forward kinematics dia itu angles to position. Gimana ya? Nah, nanti akan saya contohin ya. Nanti juga kawan-kawan juga tahu. Jadi kita praktek langsung di sini. Walaupun karena waktu terbatas, jadi saya juga mungkin akan cepat gitu. Tapi nanti kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyain, angkat tangan aja, oke? Nah, di forward kinematics yang diketahui itu adalah panjang setiap link dan sudut setiap join. Informasi yang akan diperoleh adalah posisi dari ujung lengan robot dalam kerangka 3 dimensi. Kalau inverse kinematics diketahui panjang setiap link. Posisi ujung lengan robot, informasi yang akan diperoleh adalah sudut masing-masing join untuk dapat mencapai posisi tersebut. Nah, jadi ketika kita di presentasi ini, seenggaknya ada kata-kata yang harus kita ketahui dulu tentang kinematik robot gitu. Jadi nanti kalau misalkan saya ngomong, oke, sorry, ada sorry ya, ada yang lewat tuh, nyetel musik. Oke, sorry. Gak apa-apa, kita dihibur sebentar kok dengan musik. Oke, jadi ada istilah-istilah ketika kita melajari kinematika robot tuh kita harus tahu gitu. Istilah-istilah seenggaknya itu istilah inilah yang sebenarnya banyak istilah, cuman seenggaknya karena kita masih sederhana aja kita tutorialnya, seenggaknya saya akan menjelaskan mengenai dot, link, dash, effector, dan gripper. Jadi kalau misalkan dot itu adalah titik tempat terjadinya torsi. Tahu torsi kan ya? Torsi itu gini, perbedaan torsi dengan gaya. Kalau gaya itu gini, beda torsi dengan gaya. Kalau sebuah benda dikenakan gaya, maka dia akan bergerak lurus gitu. Nah, jika benda dikenakan gaya, maka dia akan bergerak lurus. Jika benda dikenakan torsi, maka dia akan bergerak melingkar. Setidaknya sederhananya seperti itu, perbedaan antara torsi dengan gaya. Mungkin kawan-kawan yang dari jurusan teknik mesin atau dari jurusan teknik lain tuh udah hafal betul gitu sama torsi. Oke, nah si dot udah tahu lah ya itu. Nah, dia ini biasanya merujuk pada motor servo atau motor stepper. Nanti saya akan kasih lihat gambaran mengenai motor servo ataupun dengan motor stepper. Oke, selanjutnya ada link. Link itu adalah tempat terhubungnya para vektor. Selanjutnya ada base. Base itu link 0 yang terhubung pada kerangka koordinat tetap fix sebagai acuan titik pusat koordinat kartesius 0 dan 0. Jadi X-nya itu di posisi 0, Y-nya itu di posisi 0. Oke, sorry. Kelihatan kursor ya? Jadi yang dimaksud dengan dot itu tempat melekatnya servo. No. Dot itu adalah dia tempat
titik si servo itu. Sedangkan kalau link itu sama dengan join kalau menurut saya. Dia itu sama dengan join. Misalkan gini, misalkan ada sebuah join, dia itu terdiri dari dua buah servo gitu. Itu artinya dot itu ada dua. Karena kenapa? Karena ada dua servo. Walaupun titik joinnya, titik linknya itu cuma satu. Jika si linknya itu cuma punya satu servo, artinya dia satu dot juga, kayak gitu. Dia cuma punya satu dot. Nah, selanjutnya ada base. Base di sini adalah link 0 yang terhubung pada kerangka koordinat tetap fix sebagai acuan titik pusat koordinat Cartesius, titik 0 dan titik 0,0. Jadi yang disebut dot itu yang ini nih, kelihatan kursus saya ya. Ini kan motor servo ya, anggap aja ini motor servo. Nah, ketika dia cuma pakai jadi dia dot, dia juga sebuah link, sebuah join. Kalau di sini di gripper biasanya dia pakai satu motor servo biasanya. Nah, yang di sebelah sini yang satu lagi, dia juga satu dot, satu link, satu join. Oke. Yang di sini juga dia ada satu join atau satu link, satu dot juga. Nah, yang disebut base, dia itu adalah link 0. Ini nih, dia itu nggak bergerak. Yang namanya base itu nggak bergerak. Dia itu ditetapkan dihubungkan dengan sebuah fondasi yang nggak bergerak gitu. Dan itu biasanya dijadikan sebagai titik pusat koordinat. Titik pusat koordinat. Jadi itulah titik 0,0 itu ada di base. Selanjutnya ada n effector. N effector itu apa? Bagian tangan robot yang terakhir melakukan aksi. Dalam gambar yang saya kasih ini, yang ada di monitor kalian, n effector itu adalah sebuah gripper yang buat megang. Nah, tapi ketika nggak ada gripper, katakanlah nggak ada gripper nih, nggak ada yang buat nyengkram, berarti n effector itu cuma sampai sini loh, nih. Katakan kursus saya ya, n effector segini karena grippernya nggak ada. Intinya n effector itu dia adalah bagian tangan terakhir dari robot yang melakukan aksi. Kalau misalnya bagian tangan terakhir dari robot tersebut yang melakukan aksi adalah sebuah gripper, maka n effector adalah sebuah gripper. Tapi jika gripper yang nggak ada, ya udah apa yang ada di ujungnya itulah adalah n effectornya. Oke, terus selanjutnya ada gripper, bagian tangan robot yang berfungsi untuk mencengkeram benda. Yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau sebenarnya kan tutorial kita hari ini itu yang sederhana ini itu terinspirasi dari tangan kinematik robot itu. Kalau kalian lihat di pabrik-pabrik, industri-industri, di pembuatan mesin mobil itu mereka tuh menggunakan tangan-tangan kinematik robot ini untuk melakukan produksinya. Oke. Saya next ya. Kita masuk ke sesi ketiga, analisa parameter menggunakan robot analyzer. Oke. Analisa parameter sederhana pembuatan tangan kinematik robot dengan menggunakan metode Dennavit-Hartenberg atau DH. Metode itu mempresentasikan analisa hubungan gerak dan translasi antara lengan-lengan yang terhubung dalam suatu manipulator. Analisa DH digunakan untuk menentukan koordinat suatu titik pada forward kinematics. Jadi kan tadi kan kita ada dua ya. Sebentar. Saya balik lagi ke yang tadi nih. Oh, kejauhan. Sorry. Oh, ini. Kan tadi kan saya bilang kinematik robotika itu banyak yang pelajari. Tapi seenggaknya ada dua, forward kinematics dan inverse kinematics. Nah, yang akan kita tutorial ini itu adalah forward kinematics. Jadi metode DH itu adalah metode yang digunakan dalam forward kinematics. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Analisa DH digunakan untuk menentukan koordinat suatu titik pada forward kinematics dan untuk menentukan hubungan pada setiap join pada robot manipulator. Nah, di metode Dennavit-Hartenberg ini, DH ini, dia punya parameter, namanya DH parameter. Di sini, apa ya namanya ini? Titik acuannya itu ada join. Ini yang di sini tuh join 1, 2, 3 itu maksudnya join 1, join 2, join 3. Terus di sini ada alfa, di sini tuh ada A, di situ ada D, di sini tuh ada theta. Theta dalam derajat, D-nya dalam milimeter, A-nya itu dalam milimeter, alfanya itu dalam derajat. Nanti saya akan kasih tahu A-nya, alfanya itu apa, A-nya itu apa, D-nya itu apa, theta-nya itu apa. Nanti saya akan kasih tahu. Jadi ini tuh rumus tetap gitu, rumus tetap. Oke, kita next slide ya biar kawan-kawan juga paham. Kelihatan kan ya? Nah, jadi yang dimaksud A itu misalkan gini. Oh, kita ngomongin mana dulu nih? Kita ngomongin A dulu deh, ya. Kita ngomongin A dulu.
A itu adalah kemiringan antara si link misalkan A2. Kalian lihat ya. A2 itu adalah kemiringan, sudut kemiringan antara si ini nih, join. Sorry. Ini kelihatan kursor saya ya. Ini kan base-nya. Ini join pertama atau link pertama. Oke, sekarang kita tetapin aja. Kita mau nyebut join atau link. Kita nyebut join aja ya. Ini join pertama. Join pertama. Ini tuh join kedua. Nah, si A2 ini dia itu adalah kemiringan antara join pertama dengan join kedua. Nah, jadi si terhadap titik acuan gitu. Titik acuannya apa? Base efektor. Nanti kalau misalkan belum paham, mungkin bisa angkat tangan, bisa tanya, atau nunggu kita praktekin. Karena juga hari ini kita benar-benar praktek kelihatan ada barangnya gitu. Ada barang jadinya gitu. Nah, selanjutnya ada D. D-nya itu adalah D1. D1-nya itu ini. Panjang dari base ke si join yang pertama. Itu adalah B1. Terus selanjutnya ada theta. Tetanya itu apa? Tetanya itu adalah seberapa jauh si servo ini yang kita gunain itu kan servo ya. Sebagai dot itu yang kita gunain adalah servo gitu. Motor servo. Motor servo itu kan nanti saya akan kasih unjuk ya, mungkin nggak dari semuanya dari jurusan Fakultas Teknik di sini. Jadi mungkin nggak tahu apa itu motor servo dan itu wajar. Itu wajar. Jadi motor itu adalah sebuah penggerak. Nah, banyak-banyak ya motor itu jenisnya, ada motor bensin, motor diesel. Pokoknya kalau ada yang motor-motor, istilah motor-motor itu pasti artinya adalah sebuah penggerak. Jadi motor servo itu dia itu ada muternya itu macam-macam gitu, bervariasi. Ada yang bisa muter 360 derajat, ada yang muternya itu cuma 180 derajat. Kalau misalkan kalian beli di toko-toko online atau di motor servo yang diproduksi secara massal, itu pasti, hampir pasti lah ya, saya nggak mau bilang pasti juga, hampir pasti motor servonya itu dia dapat berputar 360 derajat dan 180 derajat. Walaupun banyak teman-teman saya yang bilang 360 derajat motor servo 360 derajat itu bukanlah motor, itu cuma buat senang-senang aja kayak gitu. Jadi apa ya, susah diaturnya gitu kalau yang 360 derajat itu. Jadi kalau kalian mau buat tutorial sederhana ini kan nanti kita sampai buat produk-produk jadi. Kalau kalian mau ngikutin, kalian beli motor servonya jangan yang 360 derajat, tapi kalian belinya yang 180 derajat. Jadi si theta ini dia seberapa jauh si servo ini dapat muter gitu. Torsinya itu muter seberapa jauh. Kalau 180 berarti dia cuma bisa muter, dia cuma bisa bergerak, berotasi dari sudut 0 sampai ke sudut 180 derajat. Kalau 360 derajat berarti dia continuous ya, berputar terus-menerus gitu. Itu biasanya kalau motor servo yang 360 derajat dipakainya untuk roda gitu. Untuk roda penggerak. Oke. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Gak apa-apa, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya angkat tangan aja. Oke, jadi sekarang kita kan praktek nih ceritanya tutorial sederhana aja. Contoh sederhana analisa pembuatan tangan robot menggunakan robot analyzer. Jadi ini produk jadinya tuh nanti akan seperti ini. Terus gimana caranya kita itu sampai ke produk jadi itu gitu. Jadi inti materi kita hari ini tuh itu. Gimana caranya kebutuhan kita terhadap tangan kinematik robot dapat tercipta sampai jadi dengan menggunakan analisa parameter robot analyzer. Jadi ini produk jadinya ya. Terus ini tuh kinematik robot. Saya beli kit biar nggak ribet aja. Kalau motong-motong segala macam waktunya makan waktu yang lama. Jadi saya beli kit, untuk rangkanya itu kit. Terus motor servo itu ini loh. Ini motor servo. Nanti ada gambar lebih jelasnya. Nah, ini. Komponen-komponen yang dibutuhkan apa aja? Yang pertama untuk kontrol unitnya itu ada Arduino Uno. Terus yang kedua kita butuh kit tangan. Kalau nggak pakai kit tangan juga bisa, tapi buat sendiri gitu. Itu ya kalau mau repot nggak apa-apa. Biasanya yang ngelakuin itu tuh yang itu loh, yang lagi skripsian tuh. Ini sebenarnya ini masuk ke konsentrasi perancangan gitu. Kalau di teknik mesin ini masuk ke konsentrasi perancangan, masuk dia. Nah ini motor servo itu kayak gini loh, guys. Jadi kayak gini motor servo itu. Ini motor servo yang kecil.
Kalau motor servo yang kecil, torsinya juga kecil. Artinya apa? Artinya dia cuma bisa muter, dia cuma bisa ngegerakin benda secara melingkar itu dengan apa ya? Dengan torsi yang kecil. Artinya dia nggak bisa ngangkat benda yang beban yang berat kayak gitu. Terus untuk alat pengendalinya yaitu sensor, motor servo ini kan berarti kan aktuatornya ya. Yang tadi saya bilang, aktuator itu dia digunakan tuh sebagai aksi gitu. Aksi suatu benda dapat berfungsi. Benda itu tuh entah alat, entah mesin, entah robot, bodo amat lah ya. Pokoknya yang penting aktuator itu adalah item, equipment, di mana sebuah benda itu dapat fungsi. Ya kurang lebih gitulah ya. Yang penting kalian tuh nggak perlu definisi lah ya. Yang penting tahu gitu. Yang penting tahu gitu. Kalau misalkan itu tuh aktuator, itu tuh sensor, itu robot, itu mesin, itu tuh alat gitu. Nah, alat pengendali yang kita gunakan itu adalah joystick. Ini joystick itu berarti di sini adalah sensornya karena dia adalah yang untuk menerima rangsang. Terus ini ada breadboard. Breadboardnya ini Breadboardnya ini untuk bantuan aja gitu. Enggak untuk digunain, maksudnya enggak dalam masuk 4 kategori itu. Oke, kita masuk ke perhitungannya. Sebenarnya gimana sih bisa nentuin parameter DH? Tadi kan parameter DH ribet banget nih kan ya. Ini kan ada alfa, ada A1, ya kan? Ada A, ada D, ada theta. Yang tadi saya udah jelasin ya. Itu A itu apa, theta itu apa, kayak gitu. Nah, itu dapat dari mana sih sebenarnya angka-angka itu gitu. Supaya nantinya kita bisa melakukan perhitungan pada urbanizernya. Angka-angka itu tuh didapat dari kebutuhan kita. Misalkan saya kasih contoh. Misalkan ini ada sebuah pabrik nih. Misalkan ini kita lagi berimajinasi gitu ya. Saya mau ngajak kawan-kawan semua berimajinasi. Misalkan kita ada di sebuah pabrik. Pabrik itu anggap ini tuh meja gitu. Anggap aja meja. Anggap aja. Oke. Nah, misalnya dia itu di meja, ini meja A, ini meja B. Nah, di meja B ini kita mau mindahin item yang udah diproduksi yang ada di meja B, kita pindahin ke meja A gitu. Ya kan? Misalnya dalam konteks contoh ini. Nah, ya udah, kita butuh sebuah, misalkan kita ada meja A sama meja B, kita mau mindahin barang yang ada di meja B ke meja A, terus kita mau mindahin itu dengan menggunakan tangan kinematik robot. Terus kita itu mau buat tangan kinematik robot, ya udah kita analisis parameter DH-nya yang bisa kita gunain itu adalah dengan mengukur kebutuhan kita. Jadi kita ukur dulu di sini nih, di sini kita ukur kita kira-kira gitu, jarak antara si A sama si B itu berapa. Misalkan jarak A antara si B itu yang kita butuhin itu misalkan jauhnya ya. Jadi gini, anggap aja si tangan kinematik robot ini dia bisa ngejangkau ke meja yang paling ujung. Gitu selalu kayak gitu ya. Jangan si tangan kinematik robot ini dia cuma bisa ngejangkau meja B dari titik tepinya aja gitu, yang paling dekat aja. Nanti kalau dia mau ngejangkau yang titik paling jauhnya nggak bisa dong. Nah, jadi panjangnya itu disesuaikan dengan benda yang akan perpindahan bendanya gitu. Misalkan tadi yang saya bilang dari ujung si meja A ini tepi sini sama si ujung meja B sini misalnya 2 meter gitu. Ya udah, jadi kita panjang lengannya ini kira-kira bisa nih ketika si tangan robot ini sudah diletakkan di antara 2 meja ini, dia bisa ngemindahin item-item di meja A ke meja B ataupun dari meja B ke meja A. Nah, terus juga tetanya, alfa dan segala macamnya disesuaikan juga dengan kebutuhan kita. Misalnya gini. Ini kan enak gitu ya, lurus gitu kan, lurus. Antara si meja A, meja B sama tangan kinematik robotnya itu sejajar gitu, enak gitu. Tapi gimana kalau nggak sejajar? Kalau nggak sejajar misalkan kayak gini. Saya pindahin. Nah, supaya dia bisa ngejangkau si B, kita butuh theta yang cukup supaya si tangan ini bisa ngejangkau item-item yang ada di meja B. Kayak gitu. Jadi ngelakuin pengukurannya itu ya parameternya itu kita ukur dulu gitu. Kita ukur secara manual. Nah, nanti bisa atau enggaknya gimana ya? Sebelum kita ngebuat, misalkan kita sudah ada ukuran-ukuran yang kita butuhin. Panjangnya kita udah tahu berapa kira-kira supaya si item yang di meja B bisa dipindahin ke meja A, tetanya kita udah dapat segala macam. Nah, supaya kita tahu dulu nih ukuran-ukuran yang kita ukur ini bener atau enggak sih? Bener nggak sih bisa mindahin ke item dari meja B ke meja A? Jangan sampai udah kita buat terus nggak bisa mindahin gitu kan, kayak zong banget gitu kan, habisin duit gitu. Nah, jadi fungsinya itu ini loh, yang sekarang kita lagi pelajarin itu ini.
Jadi itu cara menentukan analisa kebutuhan parameter DH di situ. Kayak di sini ada yang mau ditanyain nggak? Sepertinya belum ada yang mau bertanya, Pak. Sekali lagi saya mengingatkan ya kepada teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand. Belum ada. Oke, saya lanjut ya. Nah, misalnya kita yang tadi saya bilang analisa kebutuhannya kan berdasarkan kebutuhan kita ya. Maunya tangannya seberapa panjang dari misalkan yang tadi dalam konteks yang saya contohin tadi untuk mindahin item ke meja B ke meja dari meja B ke meja A itu kita butuh A-nya berapa, θ-nya berapa itu kita lakuin pengukuran secara manual. Nah, misalnya kita dapat nih, ya kan? Alfa ini maksudnya gini ya. Kalau di sini nih artinya alfa, I-nya itu tuh I gitu loh. Berarti misalkan gini, di sini itu berarti alfa 1, di sini itu alfa 2, di sini itu alfa 3 gitu. Nah, kalau yang di sini nih berarti A1, di sini itu A2, di sini A3. Yang di sini itu D1, D2, D3. Di sini itu θ1, θ2, θ3. Artinya apa? Artinya kalau misalkan di sini deh 150 derajat, artinya apa? Ini kan θ2, artinya si θ2 ini dot di θ2 ini dia itu motor servonya dapat berputar 150 derajat. Kayak gitu. Yang kita butuhin itu 150 derajat. Misalnya udah dapat nih ya, misalkan ini masing-masing kebutuhan orang beda ya, jadi jangan diikutin ini cuma contoh aja gitu. Misalnya saya itu butuhnya itu tangan kinematik robot yang spesifikasinya kayak gini gitu. Yang θ-nya 180 derajat, θ1-nya itu dot satunya, motor servo yang pertama itu dia bisa berputar 180 derajat. Terus motor servo yang kedua itu bisa berputar 150 derajat, motor servo yang ketiga itu bisa berputar 150 derajat. Misalnya saya butuh kayak gitu. Nah, selanjutnya data-data ini itu akan kita olah dengan Robot Analyzer untuk mendapatkan nilai matriksnya. Yang kita butuh itu nilai matriksnya. Jadi sekarang kita masuk ke bagian Robot Analyzer-nya. Oke. Di sini ada yang udah install belum? Mungkin kalau ada yang udah install kita coba sama-sama ya. Kalau yang belum install nggak apa-apa, kita ikutin aja. Kalian ikutin saya aja kalau yang belum install. Tapi kalau misalkan ada yang udah install, kita coba bareng-bareng. Jadi kalian juga bisa ngikutin secara perlahan gitu. Oke, udah kelihatan ya. Jadi kita akan menggunakan perhitungan analisis, perhitungan parameter yang akan kita gunakan pada tangan kinematik robot kita itu dengan Robot Analyzer. Caranya, kalau kalian udah masuk ke aplikasinya, kalian klik aja buat baru gitu. Oke, jadi ketika kalian udah buat baru, ini kan ada enter DOF ya. Nah, jadi yang kalian butuhin itu adalah berapa servo yang kalian punya gitu. Ini yang saya tadi yang akan kita coba sekarang hari ini itu ada 3 servo. Maka kita masukin di sini kita masukin 3 di sini. 3, habis itu kita klik OK. Akan muncul parameternya gitu yang tadi parameter DH itu. Join offset itu artinya apa? Ini artinya join-nya itu ada yang antara satu join dengan join yang lain itu ada yang offset gak ya? Offset itu kelewat batas gitu.
Nah, karena di robot yang kita gunain itu, yang tadi saya liatin di presentasi, itu nggak ada yang offset. Jadi ini kita nolin aja. Ini kita nolin. Nah, terus oke, terus selanjutnya di sini ada panjang A-nya. Nih. Yang tadi panjang A-nya itu A1-nya itu 0. A1-nya itu 0. Yang di itu ya, yang di slide presentasi ya. Yang di slide presentasi itu ukuran yang kita punya, nilai yang kita punya, yang pengen kita cari itu A1-nya itu adalah 0. A2-nya itu adalah 110 mm. Tapi karena di sini itu meter, maka kita ubah dulu dari 110 mm kita ubah ke meter. Milimeter ke meter itu kan dibagi 1000 ya. Jadinya itu adalah 0,11. 0,11. 110 mili ya, 110 mm diubah ke meter 0,11. Yang ini juga nih, yang A3-nya itu juga 110 mm, kita ubah juga ke meter 0,11. Terus alfanya, nilai alfanya itu adalah 90 derajat. Yang di pertama, yang A1 alfa 1 90 derajat, alfa 2-nya itu adalah 0 derajat, alfa 3-nya itu 0 derajat. Berarti udah nggak perlu diubah ya, alfa 2 sama alfa 3-nya. Terus selanjutnya yang kalian ubah itu adalah final value-nya. Itu berapa? Final value-nya itu yang theta itu tadi. Theta-nya kan tadi kita dapat untuk theta yang pertama itu 180 derajat. Artinya motor servo pada itu yang pertama, dove pertama itu adalah 180 derajat. Pada titik yang pertama itu motor servonya itu bergerak dia bisa berotasi sejauh 180 derajat. Pada titik yang kedua itu 150 derajat. Ini nilainya tuh ada di PPT ya. Jadi kalau kalian bingung nih dapat dari mana nih, Pak Bobi nih. Jadi dari situ dapatnya. Dari presentasi tadi tuh, dari PPT tadi. Dapat nilainya itu dari sesuai kebutuhan kita yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, ketika udah dapat nilai-nilainya, kita klik yang ini, create robot. Kita klik. Dapat nih, dapat gambarnya kan, ada gambarnya kan, muncul kan. Nah, selanjutnya kita ke ini config bacanya. Oke. Terus kita masuk ke sini. Terus kita klik update. Ketika di-update, ini matriks ini tuh matriks ya. Jadi matriks itu ada matriks 4x4. Matriks 4x4. 4x4 itu artinya 4 baris dan 4 kolom gitu. Jadi ada matriks 4x4, nilainya masih 1, 0, 1, 0, 0, 0,22, 0, 0, minus 1, 0, dan seterusnya. Nah, ini tuh gini loh, ini tuh nilai matriks pada kondisi ini loh, pada kondisi yang ada di gambar ini. Itu adalah nilai matriksnya. Nah, kalau kita mau cari nilai matriks supaya kita tahu si alat tangan kinematik robot yang kita gunain ini berhasil atau enggak, sesuai kebutuhan kita atau enggak, bisa enggak mindahin item di meja B ke meja A yang kita punya, itu adalah kita masuk ke sini, ke FK in. Oke. Oke, kalau udah kita klik FK in, yang bacanya FK in ya, yang tulisannya FK in, terus kita play nih. Nah, gambarnya kan bakal bergerak kan? Gambarnya bakal bergerak. Ketika gambarnya bergerak, dia akan nunjukin gambar gerakan ini tuh apa? Gerakan ini tuh dia akan nunjukin gerakan ketika kita mau buat tangan kinematik robot dengan ukuran-ukuran yang tadi kita sudah tetapin, yang kita sudah tentuin, itu tuh gerakannya tuh kira-kira semana gitu. Semana gerakannya. Ya kayak gini gerakannya nih.
Tuh. Nah, ketika gerak gambarnya itu sudah berhenti bergerak, baru kita masuk lagi ke configuration. Oke, kita masuk ke sini. Terus kalian klik update. Nah, matrisnya itu berubah kan nilainya kan. Tadi kan matris sebelumnya nilainya nggak kayak gini kan. Kalian dapat nih matris 4x4 untuk yang kalian butuhin gitu, apa ya namanya? Gitu apanya. Oke. Matris yang kalian butuhkan gitu. Nah, nanti tahu berhasil atau enggaknya, kita lihat aja. Nanti hasil tutorial yang saya buat itu, robot yang kita yang tadi itu kira-kira bentuknya mirip gak nih? Kayak gini nih, kayak yang digambar ini nih. Bentuknya mirip atau enggak? Ini kan bentuknya gini nih ya. Ini bentuk ini 00 itu gini loh, titik 00-nya. Jadi dia agak naik ke atas, habis itu ke bawah, kayak gitu. Oke. Nah, dari si siapa namanya? Dari si matris 4x4 ini, untuk nentuin posisi n efektornya itu kita ambil matrisnya, terus kita kaliin dengan 0001. Saya stop share ya. Oke. Kelihatan ya. Oke, saya akan ngasih penjelasan sedikit aja tentang matriks. Jadi kalau matriks A berodom M kali N, itu artinya matriks A itu punya M baris dan N kolom. Dinotasikan dengan A, M kali N. Oke, M-nya itu baris, N-nya itu adalah sebuah kolom. Misalnya ada matriks A berordor 3x2, itu artinya dia punya 3 baris. Baris itu yang kayak gini, ya tau lah pasti baris ya. Sorry. Baris, oh iya, ini saya salah nih. Sorry. Jadi baris itu yang kayak gini nih, baris. Terus kolom itu yang kayak gini kan. Harusnya ini yang ini enggak nih. Ini saya salah. Ini 3x3. Maaf. Oke. Nah, untuk perkalian matriks supaya kita tahu koordinat n efektornya. N efektor itu kan tadi kan n efektor tadi itu kan bagian tangan robot yang terakhir itu n efektor kan. Supaya kita tahu koordinat posisi akhirnya, itu kita kaliin matriks 4x4 yang kita udah dapat di robot analyzer tadi, kita kalikan dengan 0001 supaya kita dapat nilai titik akhirnya gitu, titik koordinat akhirnya. Oke. Jadi setelah dikalikan, dan ini saya juga nggak ngaliin, kalau kalian mau coba silakan aja kalian ya. Bisa kan kalian itu ya, kalian matriks ya, baris kali kolom gitu kan, baris kali kolom. Nanti gini loh. Sorry. Jadi gini, jadi kalau kalian punya matriks kan, ini kan 4x4. Ini kan ada matriks kan, yang tadi kan saya bilang ngaliinnya itu dengan 0001. Kenapa 0001? Kenapa enggak 001? 001 itu kan berarti matriks 3x1 ya. 3x1 kan. Barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Nah, dalam aturan perkalian matriks, itu ngalinya itu nggak boleh sembarangan. Jadi, misalnya matriks A itu dikali dengan matriks B. Matriks A hanya dapat dikali dengan matriks B jika jumlah kolom pada ini kan baris, M itu baris, N-nya itu kolom. Ya, M-nya itu baris matriks pertama, N-nya itu kolom matriks pertama, N-nya itu adalah jumlah baris matriks kedua, Z-nya itu adalah jumlah kolom matriks kedua. Nah, matriks A dengan matriks B hanya dapat dikali jika jumlah kolom pada matriks pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Itu harus sama. Kalau beda gimana? Kalau beda nggak bisa. Dan hasil matriksnya tadi itu adalah jumlah baris matriks pertama dan
jumlah n ini jumlah baris matriks kedua. Misalnya A kali B itu menghasilkan matriks C gitu. Misalnya A kali B itu menghasilkan matriks C. Jadi matriks C-nya itu akan berodok M kali Z yang tadi nih. Yang tadi ini kalian ikutin aja alurnya ya. M kali Z kan. Atau kalau dinotasiin C M kali Z. Nah, jadi si matriks ini kan 4 kali 4 nih. Oke, kelihatan ya. Ini kan matriks yang pertama, ini kan matriksnya 4 kali 4. Ordonya kan. Ordonya 4 kali 4. Yang dapat tadi dari robot analyzer-nya tadi 4 kali 4. Terus matriks yang kedua ini kan dapatnya 4 kali 1 kan. Ada 4 baris dan punya 1 kolom. Nah, tadi kan syaratnya ini nih. Syaratnya itu dia hanya dapat dikali jika ini. Jika yang jumlah kolom matriks pertama itu sama dengan jumlah baris matriks kedua. Ini harus sama. Oke, kalian lihat posisinya. Itu artinya yang ini harus sama dengan ini. Nanti akan menghasilkan ini. Hasilnya ini nih. Paham kan? Jadi karena dia sama, ini kan sama nih. Sama kan? Sama yang ini sama kan? Maka dia bisa dikali. Nanti hasilnya adalah hasilnya ini nih 4 kali 1. Hasilnya ini. Jadi matriks C-nya itu adalah 4 kali 1. Ordo matriks C-nya 4 kali 1. Nah, jadi dari 4 kali matriks 4 kali 1 ini, kalian nanti akan dapetin nilai titik koordinat X, titik koordinat Y, titik koordinat Z. Itu adalah titik-titik koordinat itu adalah titik n efektor si tangan kinematik yang akan kita buat itu. Oke, sekarang saya akan kasih contoh, udah 15 lagi, sorry. Saya akan kasih contoh jadinya tuh kayak gimana. Sebentar ya. Saya akan stop video dulu. Oke, kalian lihat kamera saya ya. Jadi hasil yang tadi perhitungan robot analyzer tadi, itu kalau misalnya dijadiin produk jadinya, itu akan hasil kayak gini nih. Hasil kayak gini. Nah, ini kan coba deh saya gerakin ya. Ini kan pakai penggeraknya pakai joystick ya.
Jadi koordinat yang tadi kita cari itu x, y, z-nya itu, ya kan? Ini kan ujung terakhir si itunya kan. Ini kan ujung terakhir kinematik robot kan NF vektornya kan yang ini nih. Yang terakhir kan, ujung bagian NF vektor kan bagian yang terakhir dari tangan robotnya. Nah, berarti nanti kalau pas kita hitung tuh matriksnya, ini tuh koordinatnya nih, koordinat si ini nih yang ujung terakhir ini. Itu koordinatnya. Nah, nanti kita bisa lihat apakah koordinat itu nyampe apa enggak ke meja A. Kalau misalkan koordinat itu nyampe ke meja A, berarti bisa. Berarti perhitungan kita itu benar. Ketika yang matriks yang kita dapat itu posisinya, posisi n vektornya itu nggak sampai ke meja A, itu berarti dia salah. Kita perhitungan manualnya salah, entah di mana salahnya ya. Harus ada apa ya? Harus ditelaah lagi gitu. Nah, kalau misalkan nanti koordinat titik n vektornya itu sama, apa ya, bisa menjangkau si meja A itu tadi, itu artinya perhitungannya itu benar. Dan alat dan kinematik robotnya itu bisa kita buat dengan perhitungan dengan parameter yang sudah kita dapetin di Robot Analyzer. Seperti itu. Ini sebenarnya robot itu bisa nge-grip ya. Bisa nge-grip tuh bisa ngangkat benda gitu. Cuman pas beli kitnya itu dia itu grippernya itu kita kurang gitu. Yang buat nge-gripnya itu nggak ada gitu. Banyak kurang. Sayang banget. Harusnya bisa nge-grip ini. Oke. Jadi kayak gitu ya hasil jadinya. Dan sebentar. Nah, jadi ini tuh titik 00-nya nih. Titik 00-nya ketika kita nggak ngasih sensor, ketika kita nggak ngasih rangsangan apa-apa ke tangan kinematik robotnya, posisinya kayak gini nih kira-kira, ya kan? Lihatin ya. Itu kan bagian join bagian ininya nih. Bentar. Bagian sebelah sininya kan agak ngangkat ya. Agak ngangkat ke atas kan? Agak ngangkat kan? Nah, nanti kita lihat sama atau enggak sama yang di Robot Analyzer tadi gambarnya tuh. Tadi kan udah kita simulasinya. Kalian apalin ya bentuknya ya. Oke, kayak gini ya bentuknya ya. Ki, apalin Ki. Oke. Jadi kalau kalian perhatiin, yang tadi saya liatin, yang produk jadi kita, itu ketika di titik 0,0, ketika kita nggak ngasih rangsangan apapun ke bagian sensornya, itu sama nih posisinya kan. Tadi kan agak ngangkat dikit kan? Kalian lihat kan? Yang antara join yang sebelah sini sama join yang sebelah sini, dia agak ngangkat dikit. Jadi artinya perhitungannya itu benar. Kayak gitu loh kawan-kawan. Jadi ada yang mau ditanya nggak? Nih kita soalnya udah sampai ke materi terakhir nih, udah nggak ada lagi habis nih.
Ya, mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh di raise hand. Mau di kolom komentar, di chat juga boleh. Kira-kira di peserta kayaknya belum ada nih. Oh ya Bang, saya punya sedikit. Berarti kalau untuk robo analyzer ini kan cuman simulasinya aja kan ya Bang ya? Sama perhitungannya supaya dapetin matriksnya. Iya betul. Dapat nilai Berarti matriksnya. untuk menjalankan simulasinya kan berarti kita butuh programnya juga Bang ya? Ini programnya ya betul, Robo Analyzer itu programnya. Maksud kamu Arduino Uno-nya, pemrograman robotnya. Oh, ya. Oh iya, Dari jadi gini. pemrograman robotnya. Betul Ki, betul banget. Jadi ini kan kita kan materi kita itu fokus ke si analisis parameter dengan menggunakan analisis parameter tangan kinematik robot dengan menggunakan Robo Analyzer. Jadi yang kita patokin tuh itu loh, yang kita patokin itu parameternya. Parameter bisa ngebuat kinematik robot tuh apa aja parameternya. Sebenarnya fokus materinya itu. Nah, kalau misalkan tadi kamu bilang tentu aja gitu. Itu kan tangan nggak mungkin bisa tiba-tiba gerak sendiri kan. Dan si Robo Analyzer ini nggak berfungsi untuk gerakin tuh tangan si robot, nggak ada urusannya itu. Robo Analyzer itu nggak ada urusan sama si tangan yang tadi kita cobain. Kita pencet joysticknya, kita arahin joysticknya itu bakal gerak-gerak kan. Nggak ada hubungannya Robo Analyzer sama yang tadi gerakan tadi. Nggak ada hubungannya. Jadi yang tadi tangan itu gerak itu karena kita ngelakuin coding, ngelakuin pemrograman ke Arduino Uno-nya, ke control unit Arduino Uno-nya. Jadinya kalau misalkan kenapa saya nggak jelasin tentang pemrogramannya Arduino Uno-nya, karena nanti materinya ini kan ini sebenarnya analisis parameter ini susah materinya. Jadi kalau misalkan nggak ada yang tanya juga saya paham gitu. Saya paham mungkin masih bingung gitu, masih pada bingung. Karena emang materinya menurut saya cukup susah gitu. Apalagi kalau misalkan yang belum terlalu paham sama matriks atau yang waktu SMA-nya itu bagi materi-matriksnya kelewat gitu. Misalkan SMA IPA mungkin kan sering ya familiar sama matriks. Mungkin kalau di SMK mungkin kurang familiar sama matriks gitu. Jadi kalau misalkan masih pada bingung, saya paham kok. Nah, jadi gitu Ki, kenapa saya nggak jelasin tentang pemrograman Arduino Uno-nya, karena itu bukan fokus materi kita. Mungkin nanti kalau dari Kakko malah mau nerusin proyeknya untuk TOT yang akan datang, mungkin bisa nih kita masukin. Ini kan sekarang analisis parameternya. Mungkin nanti bisa TOT selanjutnya itu adalah pemrogramannya gitu. Jadi yang saya jelaskan itu bukan lagi ke analisis parameternya, tapi ke pemrogramannya. Jadi nanti kita bahas Arduino Uno, nanti kita bahas joysticknya, nanti kita bahas gimana cara ngeprogram joystick itu supaya kompatibel gitu sama Arduino Uno. Bisa kalau kita rangsang si kita pencet, kita rangsang si joysticknya itu tangannya itu bergerak kayak gitu. Kayak gitu Ki. Oke, terima kasih Bang. Sama-sama Ki. Nah mungkin Bang, kebetulan nih Bang, ini kan TOT ke-10 udah terakhir. Kalau misalkan untuk menunggu kita pengen tahu cara memprogramnya atau cara membuatnya itu kan lumayan lama, hampir beberapa bulan lagi baru kita ketemu. Kita ketemu lagi tahun depan di kepengurusan yang baru. Kira-kira bisa nggak Bang kalau misalkan ada dari kita yang mau belajar tentang pemrograman, boleh nggak kira-kira Abang berkenan tidak untuk mengajari kita? Jadi maksud kamu di TOT yang akan datang, gitu? Atau bagaimana Ki? Enggak, jadi kan kalau nunggu TOT kan kira-kira lumayan lama nih Bang. Jadi kita mau belajar privat gitu Kak Bang. Kita pengen tahu lebih dalam tentang analisis robot ini. Terus kita pengen tahu cara membuatnya, terus programnya. Kira-kira berkenan nggak Bang secara mandiri mengajari kita? Boleh Ki, boleh banget. Cuman lebih baik sih enaknya nanti rame-rame gitu. Ya nggak sih? Biar ngajarnya tuh sekalian gitu. Kalau ada yang tertarik mungkin, yang pengen ngebuat. Sebenarnya ini mainan seru gitu. Gimana ya, manusia itu, dia itu indera yang paling dipercayai dari kelima indera itu menurut saya adalah mata. Mata itu selalu jadi entertain yang paling menarik gitu.
Jadi kalau misalkan kita ngedengar suara yang bagus sama kita ngelihat tontonan yang bagus, menurut saya manusia itu akan milih tontonan yang bagus daripada suara yang bagus gitu. Jadi kalau misalkan mainan tangan kinematik robot ini sebenarnya asik banget gitu kalau dimainin di rumah, iseng-iseng kan, mindah-mindahin barang. Ini sebenarnya kurang itu nggak ada gripper. Kalau ada grippernya pasti lebih keren lagi deh, lebih bagus lagi. Jadi karena kitnya itu kurang, grippernya nggak ada. Jadi kurang agak itu sih. Sebenarnya kalau ada grippernya kita bisa praktekin nyapit-nyapit loh. Tadi di kepala saya ya, kita tuh hari ini tuh bakal nyapit-nyapit, bakal ngegrip catur, biji catur, bidak catur, kok biji sih? Bidak catur, kita grip, kita pindahin gitu. Jadi bisa kita main catur, kamu putih nih, ini saya hitam. Saya bisa nanti kita main catur itu pakai tangan. Jadi yang mindahin itu nggak tangan kita, pakai tangan robotnya gitu Ki. Nah, jadi asik banget sih. Jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk buat tangan kinematik robot ini, boleh aja, nggak apa-apa tanya ke saya. Nanti saya bakal lampirin ya. Nanti saya bakal lampirin di Notepad, bakal saya lampirin nanti. Jadi nanti kalau kalian punya Arduino Uno, terus kalian tinggal itu aja nih. Kalian tinggal beli komponen-komponen yang tadi saya sudah sudah kasih tahu di PowerPoint. Kalian beli komponen-komponennya, nanti sketch pemrogramannya itu, codingnya nanti saya bakal taruh di Notepad, nanti bakal saya bakal kasih ke Hega. Nanti dari Hega bisa di-share ke peserta yang lain, kawan-kawan yang lain, silakan. Nanti kalian bisa praktek sendiri. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, bisa langsung kontak ke saya kok. Gitu, Ki. Oke, terima kasih Bang. Berarti boleh nih Bang kita belajar. Kalau misalkan lagi senggang kita ke KPM, kita belajar bareng. Seru juga kayaknya Bang, main catur pakai alat itu. Boleh kita ya? Bukan alat, sebutannya robot ya, bukan alat. Karena ini ada brandnya. Robot Ki, yang tadi kan udah aku jelasin kan bedanya. Tahu nggak Ki bedanya Ki? Iya, tadi udah cukup jelas perbedaan dengan alat, mesin, dan robot. Oke, bagus. Oke, mungkin kawan-kawan yang lain kalau ada yang mau ditanya, kita udah jam 5:30 ini. Ya, boleh kepada teman-teman, silakan. Jika ada yang mau bertanya, silakan di raise hand atau di kolom chat, boleh. Sepertinya dari teman-teman belum ada yang mau bertanya nih Bang. Entah sudah mengerti atau cukup bingung dengan materinya. Gak apa-apa. Kalau bingung aja kok. Nah ini saya pernah buat robot humanoid robot waktu zaman SMA. Nah bentuknya tuh kayak gini nih. Jadi sebenarnya konsepnya sama yang tadi saya udah paparin gitu. Di tangan kinematik robot. Ini saya pakai joynya ada. Sebenarnya saya buat yang ini tuh untuk lomba di Robotic Day waktu itu. Yang tadi loh, yang di CV itu loh, Ki. Jadi kan kamu bacain CV itu ada Robotic Day. Nah itu tuh robot itu yang kenapa? Ya. Special award. Ya betul Ki, yang itu Ki. Nah itu tuh yang waktu itu saya inget banget yang buka lombanya itu Pak Anies Baswedan. Waktu beliau masih jabat sebagai Kemendikbud. Jadi waktu beliau jabat Kemendikbud itu ngebuka acara Robotic Day tahun 2015 nggak salah. Jadi saya ketemu tuh pas lagi pembukaannya. Nah ini tuh tangan kinematik robot itu, humanoid robot yang saya buat itu sebenarnya sama konsepnya. Yaitu saya gunain, bukan saya yang buat, sorry, bukan saya yang buat.
Yang buat itu tim saya ya, maksudnya bertiga kita buat itu. Jadi bukan saya seorang diri, bukan. Nah, jadi konsepnya itu sama dengan sendi yang ada di tangan kita gitu. Sendi di tangan kita itu kan ada di bagian pundak itu kan ada sendi ya. Terus di bagian siku kan juga ada sendi. Jadi saya buatnya itu bertumpuk. Jadi kalau misalkan satu sendi itu artinya satu join. Nah, tapi karena gerakannya itu supaya dia bisa geraknya sesuai dengan gerakan yang bisa dilakukan oleh tangan manusia, saya pakainya satu joinnya itu 2 servo gitu. Jadi saya buat bertumpuk. Ini emang gak ada gambarannya karena kan pakai baju ya. Jadi ya kalian imajinasin aja ya. Kira-kira kayak gitu pokoknya. Silakan Ki. Oke. Baik, kepada teman-teman diperkenankan masih ada waktu untuk bertanya. Boleh banget nih kira-kira tanya aja apa yang menurut kalian bingung. Di sini free pertanyaan kok. Nah, Bang, ada pertanyaan nih, Bang, dari kolom chat. Dari Adam _ UNJ. Untuk buat robot kayak gini, kira-kira anggarannya berapa, Bang, ya? Oke, terima kasih Adam untuk pertanyaannya. Jadi, untuk buat robot kayak gini itu, habis nggak sampai 300 ribu kok. 250 ribu lah. Nanti kalau kalian mau buat itunya apa ya namanya? Buat barangnya sendiri, buat produknya sendiri, nanti saya kasih itunya, saya kasih komponennya, saya kasih juga kisaran harganya berapa. Tapi sebenarnya saya nggak pengen ngasih link sih, nggak pengen ngasih link pembeliannya, karena saya nggak disponsorin sama toko manapun gitu. Jadi buat apa juga saya kasih kan? Maksudnya nanti nguntungin tokonya kan, tapi nggak apa juga sih. Ya nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Nanti saya kasih link tokonya deh ya. ABC itu kira-kira 250 ribuan. Gitu, Adam. 250 ribu itu untuk satu alat ini, Bang? Iya, untuk satu ini. Dari awal sampai habis. Oh, sebentar deh. Berarti kalau misalkan kita membuat alat seperti tadi Abang presentasikan di video itu yang semampu itu. Karena peralatan banyak mungkin bisa lebih ya, Bang, ya? Kalau yang ini nih, yang tadi kita praktekin yang hari ini, yang tangan kinematik robot itu, yang saya belinya kit, yang rangkanya beli 250 ribuan deh totalnya. Tapi kalau yang tangan robot yang tadi saya kasih unjuk ke kalian itu yang pakai itu loh, yang pakai bola, terus yang ketutup pakai sweater itu tuh agak mahal tuh, karena motor servonya itu bukan pakai motor servo yang gede. Dia pakai motor servonya itu motor servo yang dia bukan pakai motor servo yang kecil, tapi dia pakai motor servo yang gede. Motor servo yang gede itu artinya torsinya juga akan besar. Kalau torsinya besar, ya pasti harganya juga akan lebih mahal. Itu pakainya waktu itu satu motornya itu, karena saya nggak belinya itu waktu itu kalau nggak salah nggak online deh. Belinya itu di toko offline. Toko offline itu waktu itu saya lebih mahal daripada di toko-toko online sekarang ya. Kira-kira 70 ribuan deh waktu itu satu motornya. Kebayang nggak satu motor 70 ribu? Terus misalnya 70 ribu aja. Saya agak lupa sih nominal tepatnya itu berapa. Anggap 70 ribu. Satu sendi itu saya pakai 2 motor servo. Satu tangan itu ada dua sendi. Satu sendi itu ada 2. Berarti satu tangan itu ada 4 motor servo. 4 dikali 70 ribu. Udah 280 ribu. 280 ribu itu satu tangan. Ya kan? Kalau misalkan 2 tangan berarti 560 ribu. Ya kan ya? 560 ribu. Iya. Itu belum rangkanya, belum tetek bengek lainnya gitu. Arduino-nya. Terus nanti juga, oh iya kalau kalian pakai motor, servo, ini pengalaman saya ya, jangan kalian pakainya itu minta daya untuk motor servonya itu jangan pakai daya dari Arduino Uno, karena dia bisa nggak kuat gitu. Seringnya itu saya nggak kuat gitu. Jadi kalau misalkan motor servo itu dia itu rewel di masalah daya. Di masalah daya itu dia rewel, di masalah voltase. Daya itu kan voltase sama
sama ampere ya, tegangan sama arus. Dia tuh rewel si motor servo ini. Jadi kalau misalkan dia si motor servo ini nggak disupport dengan daya yang tepat, dia nggak bakal mau ngangkat gitu. Misalkan tadi nih tahan kinematik robotnya kan yang saya peragain kan kita bisa atraksi gitu ya, bisa gerak, naik turun segala macam. Itu karena dia motor servonya itu disupport dengan daya yang tepat. Kalau dia nggak disupport dengan daya tepat, dia nggak bakal mau. Makanya kalau saran saya, kalau misalkan kalian nanti mau buat robotnya, terus kalian mau pakai motor servo, motor servonya itu jangan minta daya dari Arduino Uno. Kan di Arduino Uno itu kan ada pin 5 volt, ada pin ground kan. Nah, kalian jangan minta dari sana. Kalian pakai power supply eksternal. Kalian beli. Kalau saya itu pakai adapter. Oke, kayak gitu. Jadi saya pakai adapter 9 volt 1 ampere. Kayak gitu, Iki. Oke. Cukup membingungkan ya, tapi lumayan seru nih materinya, Bang. Kayaknya bakalan lebih seru lagi kalau misalkan dipraktekin langsung bareng-bareng. Iya. Seru nih, Iki. Oh iya, Bang, Iki berhubung... udah itu belum? Kenapa, Bang? Enggak, ini kamu udah pernah belajar materi ini belum? Kamu kan elektronika ya, berarti kamu paling jago banget sebenarnya nih, kayak beginian sih harusnya. Enggak, Bang, nggak jago-jago banget sih, Bang, sebenarnya. Saya baru memahami, baru betul-betul memahami gitu tentang robot analisa. Belum terlalu jago sih, Bang. Ya, Mungkin kalau nggak sebanding sama Bang. Oh iya, thank you Ki. Itu kalau enggak, maksudnya kalau robot analyzer itu mungkin lebih ke anak mesin kali ya. Cuman kalau ke kamu itu berarti kamu kan elektronika, berarti kamu tuh lebih Iya. itu Ki, lebih ke Arduino Uno-nya ya. Enggak sih chip Iya. koper-koper Betul, Bang. gitu. Makanya kalau misalkan ngebahas Arduino mungkin lebih menarik lagi nih. Nah, betul Ki. Boleh tuh sama Kakom tuh. Boleh kepada panitia dianggedakan periode selanjutnya nih. Jangan lupa diundang lagi Bang Boginya. Yang lain aja Ki. Kalau misalkan ada yang bisa lebih jago dari elektronika tuh lebih jago pasti dari saya Ki. Cuman kalau nggak ada ya apa-apa, undang lagi saya aja. Cuman pasti yang dari elektronika itu pasti lebih jago sih, karena kan emang dia basic ya kan. Tapi nggak apa kalau kalian kalau nggak ada pemateri yang nggak ada lagi, kalau kalian undang saya dan saya bisa, insya Allah saya akan mau bersedia gitu. Cuman kalau misalkan saran saya, kalau misalkan sebisa mungkin kalau yang belajar Arduino Uno itu kayaknya lebih mantep kalau yang diajar itu sama mahasiswa elektronika gitu, karena emang itu bidang mereka. Tapi kalau misalkan dilihat dari CV-nya yang bahasa pemrograman sudah tingkat intermediate sampai beginner, boleh sih Bang. Udah program studi udah nggak ngaruh lagi Bang. Oke Bang ya, cukup memuaskan materinya Bang. Berhubung sepertinya jam maghrib sudah berkumandang ya Bang ya. Dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 5:40. Mungkin dari teman-teman cukup memuaskan ya materi hari ini. Lagi ajan. Nggak apa-apa ya, kita langsung tutup aja Bang ya. Mungkin cukup materinya cukup ya Bang ya untuk kali ini. Ya, terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih juga kepada Bang Bobi yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa. Benar-benar menarik. Dan juga bikin pusing sebenarnya. Betul, setuju. Materinya. Ya, mungkin di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa ketemu di KPM atau di Gedung G. Mungkin bisa sharing-sharing tentang ilmunya ya Bang ya. Boleh, boleh. Oke. Dan sebelum ditutup nih Bang, kita ada sedikit pemberian sertifikat nih Bang kepada panitia, boleh di screen. Oke, sama-sama Kak Kom. Terima kasih juga.
Ini yang nutup pertemuan kita hari ini bukan saya kan ya? Panitia ya? Mohon maaf Bang, ada kendala koneksi. Nah, ini ada sertifikat saya serahkan kepada Bang Bobi Anggara Putra Sanjaya dalam acara training of trainer dengan topik analisa perhitungan membuat tangan kinematik robot menggunakan robot analisa. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Bobi Anggara yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah berkesempatan memberikan ilmunya, memberikan materinya kepada kita semua. Dan diingatkan kepada teman-teman nih, jangan lupa ada resume, dan resume terbaik akan mendapatkan hadiah dari panitia. Jangan lupa ya, resumenya dikerjakan, dikumpulkan paling lambat itu hari Senin jam 4 sore. Dan sebelum saya akhiri, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menghadir dalam kegiatan Training of Trainer pada sore hari ini. Ini adalah Training of Trainer yang terakhir. Sampai ketemu tahun depan dan sampai jumpa. Saya selaku moderator pada hari ini pamit undur diri, kurang yang mohon maaf. Terima kasih pada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.